Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Sobat-sobat pembelajar, hari ini kita akan membahas topik yang menarik. Judulnya, Nenek Kita Jago Statistik. Anda penasaran? Simak terus videonya sampai akhir. Baik, ini adalah video seri pengantar statistik. Nah, kali ini kita punya judul yang menarik nih. Nenek Kita Jago Statistika. Maksudnya apa sih? Sebelum saya bahas itu, mari kita lihat dulu tayangan berikut ini. Ini populasi. Ya. Kalau kita ukur populasi, maka kita akan mendapatkan ukuran populasi yang disebut dengan parameter. Ya. Kalau kita ngomongin populasi, kita selalu berhadapan dengan sesuatu yang besar, luas, banyak. Sehingga kalau kita ukur, itu membutuhkan sumber daya yang banyak, waktunya lama, kemudian tenaga yang dibutuhkan itu sangat banyak, ya, kemudian juga dana yang sangat banyak. Sehingga biasanya untuk mengetahui ukuran populasi atau parameter tadi, kita tidak mengukur populasi secara keseluruhan, tapi kita mengambil sebagian dari populasi yang disebut dengan contoh. Kemudian contoh ini atau sampel ini kita ukur, ya. Ukurannya disebut dengan statistik. Nah, kemudian hasil ukuran ini, ya, kita buat untuk menduga populasinya, ya, sehingga dengan demikian maka populasi kita bisa kira-kira berapa ukurannya dengan mengambil sebagian dari populasi, yaitu contoh tadi. Ya. Maka karena kita mengira-ngira, karena kita menduga, ya, maka dikatakan bahwa statistik itu merupakan penduga bagi parameter. Untuk Anda yang ingin mengetahui apa itu populasi, contoh, statistik dan parameter, silakan Anda lihat tayangan sebelumnya di pojokan atas. Baik ya, lanjut. Karena populasi ini kita duga dengan mengambil sebagian dari populasi atau contoh, maka tentunya contoh yang kita ambil, ya, bagian dari populasi yang kita ambil tadi, tentunya haruslah contoh yang baik. Ya. Apa itu contoh yang baik? Contoh disebut baik jika dia dapat mewakili populasinya atau representatif. Ya. Bagaimana kita dapat mengambil contoh supaya contoh yang kita ambil itu adalah contoh yang baik? Maka salah satu metode yang dapat kita gunakan yang paling mudah itu adalah metode pengacakan atau randomization. Dengan pengacakan ini, maka kemungkinan atau peluang setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi contoh itu adalah sama. Ya. Karena kemungkinan setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi anggota contoh itu sama, maka setiap contoh yang didapatkan melalui hasil pengacakan ini akan dianggap mewakili populasinya. Sehingga kita akan mendapatkan contoh yang baik. Baik. Ini adalah kuali, ya.
Oke, baik ya. Pada hari Sabtu, nenek kalian atau nenek saya lah mau ada hajatan, mau ada kenduri. Jadi masak besar di kuali, ya, masak sop daging di kuali. Ya, setelah masak 1 jam, kemudian ingin tahu bagaimana sih rasa sop daging ini? Apa yang dilakukan oleh nenek kita? Yang pertama adalah mengaduk-aduk, ya, mengaduk-aduk sop di kuali tadi, ya. Kemudian mengambil dengan sendok sebagian kecil dari sop daging di kuali ini, kemudian dicicipi, ya. Dengan mengaduk-aduk dan mengambil sedikit menggunakan sendok tadi, ya, maka dapat diketahui, dikira-kira bagaimana rasa keseluruhan sop daging yang ada di kuali ini. Proses mengaduk-aduk tadi itu adalah randomization atau pengacakan. Dan proses mencicipi 1 atau 2 sendok sop daging tadi itu disebut dengan sampling. Mengambil sebagian untuk mengetahui atau menduga atau mengira-ngira keseluruhan. Luar biasa ya. Berarti nenek kita sudah melakukan metode statistik, ya. Nenek kita memang jago statistik, ya. Sudah melakukan randomization dan sampling untuk mengetahui rasa sop daging di kuali ini, ya. Jadi populasinya adalah sop daging di kuali. Kita cukup mengambil sebagian, ya, disebut dengan sampling. Jelas ya? Tadi saya sampaikan, biasanya populasi itu jarang sekali kita ukur, ya. Yang kita ukur biasanya contoh. Untuk kasus ini, kita lihat, kalau kita ingin mengukur populasi, berarti kita harus menghabiskan satu kuali ini supaya kita bisa mengetahui bagaimana rasa sop daging di kuali. Ya, hampir tidak mungkin kan? Ya, untuk mengetahui rasa sop daging, berarti untuk mengetahui rasa keseluruhan sop daging dalam kuali ini, kita cukup mengambil sebagian saja. Cukup kita melakukan sampling, ya, supaya tadi sampel yang diambil atau contoh yang diambil dianggap mewakili populasinya, mewakili rasa keseluruhan sop daging di kuali tadi, maka kita lakukan pengacakan atau randomization dengan cara apa? Dengan cara mengaduk-aduk sop daging di kuali tadi. Oke ya, jelas ya. Lanjut. Hari Minggu sore, nenek kita kumpul dengan nenek-nenek yang lain, mengadakan acara arisan. Kita lihat di sini, ini gelas ya. Ini gelas, atasnya ditutup ya dengan kertas, kemudian diikat karet ya, kemudian dibolongi di sini kecil ya. Kemudian di dalamnya ini ada sedotan ya. Sedotan warna merah ya, yang dipotong kecil-kecil, yang diisi gulungan kertas berisi nama nenek-nenek atau ibu-ibu yang ikut arisan. Kemudian apa? Kemudian kita goyang-goyangkan apa namanya gelas ini, ya. Kemudian kita keluarkan lewat celah lubang kecil ini satu sedotan. Proses menggoyang-goyangkan gelas ini
itu adalah randomization. Sedangkan mengeluarkan satu sedotan dari lubang kecil ini, itu disebut dengan sampling. Ini dilakukan oleh nenek kita, melakukan metode statistika. Ya, berarti nenek kita jago statistika. Baik, kita ringkas ya. Kita dapat mengira-ngira ukuran populasi dengan mengambil sebagian dari populasi yang disebut dengan contoh dan mengukur bagian tersebut. Statistik disebut sebagai penduga bagi parameter. Supaya kita bisa mengira-ngira, menduga ukuran populasi dengan baik, maka kita perlu mengambil contoh yang baik pula atau representatif. Salah satu cara supaya kita bisa mendapatkan contoh yang baik adalah dengan melakukan pengacakan atau randomization. Pengacakan atau randomization adalah melakukan tindakan atau kegiatan sedemikian hingga kemungkinan atau peluang setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel atau contoh adalah sama. Dari suatu populasi kelas dengan 40 orang siswa, akan dipilih 10 orang siswa dengan metode randomization. Caranya dengan memilih 10 siswa berdasarkan urutan absen teratas. Uji coba vaksin dianggap berhasil karena dari 4.000 pasien yang terinfeksi di Indonesia, 50 orang pasien di Jakarta yang diberi vaksin sembuh. Untuk menjawab pertanyaan, anak-anak sekolah memiliki jiwa seni yang tinggi, diambil sampel 20 orang anak yang mengambil ekstrakurikuler musik. Jika Anda dapat mencari atau menentukan mana yang salah dari pernyataan-pernyataan tadi, ya, kemudian Anda dapat membetulkan pernyataan-pernyataan tadi, maka Anda sudah memahami materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Ciao.